Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bagus Wijanarko, NIM 23010644313, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas I. Jadi, saya di sini akan menjelaskan sekilas tentang pengertian disabilitas emosi dan perilaku. Sesuai dengan judulnya, disabilitas ini berhubungan dengan hal mental. Untuk pengertiannya sendiri, menurut National Mental Health and Special Education atau disingkat NMHSE, disabilitas ini adalah ketidakmampuan respon emosi dan perilaku yang tidak sesuai yang mengganggu performa dalam hal akademik, sosial, vokasional, hingga persona. Disabilitas ini juga biasa disebut dengan tunalaras, yang artinya juga sama, yaitu seseorang yang mengalami hambatan dalam hal emosi dan juga kontrol sosial. Untuk faktor penyebabnya tersendiri, yang pertama ada dari faktor biologis. Dari faktor ini disebabkan dari anak-anak yang terlahir dari sindrom alkohol janin. Yang kedua ada faktor lingkungan keluarga. Dari faktor ini disebabkan kurangnya pengawasan dan kurangnya perhatian ataupun kasih sayang kepada si anak, sehingga si anak kurang pantauan dan mencari kebahagiaan di luar, mungkin dengan cara yang salah sehingga mempengaruhi mental si anak. Yang ketiga adalah faktor sekolah. Di faktor ini si anak tentu saat di sekolah mengenal sekali berbagai macam teman dari latar belakang yang berbeda-beda. Tentu juga pergaulan yang di luar sana tidak bisa dihindari, entah itu negatif ataupun positif. Namun ketika si anak cenderung ke pergaulan negatif, si anak ini juga akan terpengaruhi mentalnya sehingga emosi dan perilakunya pun tidak stabil. Yang keempat ada faktor lingkungan masyarakat. Faktor ini disebabkan oleh suatu gejala kemiskinan yang ekstrim dan juga gizi buruk yang sering melanda, sehingga si anak-anak ini mengalami trauma berat mungkin di masa lalu atau masa kecilnya, sehingga pada saat dewasa kemudian menginjak remaja mentalnya pun menjadi terganggu dan juga menyebabkan emosi dan perilakunya akan agresif dan terjadilah disabilitas emosi dan perilaku. Berikut tadi adalah penjelasan dari saya tentang disabilitas dan emosi perilaku. Sekarang kita akan membahas tentang etika yang benar ketika berinteraksi dengan disabilitas emosi dan perilaku, dan juga etika yang salah ketika berinteraksi dengan disabilitas ini. Berikut adalah video contohnya. Halo, ini saya ada hadiah buat kamu karena kamu sudah berperilaku